itu, kali ini kami akan membuat tentang rumus-rumus yang ada di Excel. Sebelum kita melanjutkan videonya, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dari Akbar Maulana. Nama saya Akbar Maulana dari absen 1. Perkenalkan, nama saya Rizky Sinaga dari absen 10. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tari Alfarizi dari absen 21. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalil Madar Safar dari absen 18. Perkenalkan, nama saya Araf Febrian dari absen 5. Jadi kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang rumus-rumus Excel. Yang pertama, kita akan mencari dari jenis kamarnya dulu. Kita menggunakan rumus VLOOKUP, kemudian memasukkan kurung dalam dan memencet kode kamar yang pertama di samping jenis kamar, yaitu yang L. Lalu akan keluar nomor D3. Kemudian kalian blok tabel bantu ke bawah dan akan jadi B15 dan juga C18. Setelah itu kalian beri titik koma dan berikan angka 2. Angka 2 itu dari mana? Nah, angka 2 sendiri diambil dari tabel bantu yang berada di bawah. Kenapa harus angka 2? Karena tabel bantu yang ada di bawah terdapat 2 kolom. Nah, untuk jenis kamar yang di atas sendiri kita akan mengambil hasil yang berada di kolom kedua, yaitu yang ada tulisan Lux, VIP, dan ekonomis. Nah, sehingga kita memasukkan angka 2. Setelah kita memasukkan angka 2, lalu kita tuliskan titik koma, lalu kita tulis false, tutup kurung, lalu enter, maka hasilnya akan keluar. Nah, pada saat kita akan tarik ke bawah, ada beberapa kolom yang hasilnya tidak muncul atau error. Nah, mengapa ini terjadi? Ini terjadi karena rumus yang tadi belum kita kunci. Nah, cara mengunci rumus tadi sendiri yaitu dengan cara kita tulis Alt F4 atau kita pencet saja F4, maka dia akan keluar simbol dolar. Setelah kita kunci, kita tarik ke bawah, maka hasil yang ke bawahnya juga akan benar. Kita menggunakan rumus VLOOKUP karena tabel bantu dari jenis kamar ini berbentuk secara vertikal. Nah, jika ada tabel yang berbentuk secara horizontal, maka menggunakan rumus HLOOKUP. Selanjutnya ada tarif malam. Di rumus tarif atau tarif malam ini kita menggunakan HLOOKUP. Kenapa kita menggunakan HLOOKUP? Karena berbentuk secara horizontal. Nah, setelah kita memasukkan rumus tersebut, jangan lupa untuk memencet dari kode kamar. Setelah itu, kalian blok dari tabel bantu kode kamar dan juga tarif malam secara seluruhnya. Dan nanti akan keluar dari F15 dan I17. Kemudian, jangan lupa dikunci dan menggunakan F4. Nah, setelah itu, kalian masukkan nomor 3. Kenapa nomor 3? Karena kolom tabel bantu dari tarif malam ini ada 3 kolom, jadi kita memasukkan dari nomor 3. Setelah itu kalian titik koma dan juga masukkan rumus false dan juga enter. Setelah muncul rupiahnya, kalian tarik ke bawah ke kolom yang ke bawah. Selanjutnya ada biaya inap. Nah, untuk mencari biaya inap, kalian hanya perlu mengalihkan lama inap dengan tarif per malam. Dengan cara kalian memasukkan sama dengan. Selanjutnya kalian mencet kolom lama inap yang pertama. Kemudian beri bintang di tengahnya. Dan lalu pencet juga kolom pertama tarif per malam. Dan kemudian enter. Nah, terus tarik ke bawah sampai kolom yang kelima. Dan selanjutnya ada diskon. Untuk mencari diskon, kita menggunakan rumus sama dengan lalu if. Nah, setelah itu kita masukkan simbol buka kurung. Lalu kita masukkan kolom dari lama inap si penyewa. Di sini kita memasukkan kolom F3. Nah, untuk diskon sendiri kita itu mengambil dari 5%-nya biaya inap. Jika lama inap dari si penyewa itu melebihi dari 5 hari. Nah, di sini kita memasukkan simbol lebih besar
atau kita masukkan juga sama dengan. Nah, lalu kita masukkan angka 5 sebagai 5 hari. Di situ titik koma. Nah, di sini kita memasukkan kolom dari biaya inap, yaitu H3. Nah, karena kita akan mencari 5%-nya dari biaya inap, maka kolom dari biaya inap, yaitu H3, kita kalikan dengan 5%. Lalu titik koma dan kita masukkan angka 0. Angka 0 ini kenapa kita masukkan? Karena jika nanti ada penyewa yang tidak lebih dari 5 hari, maka hasil yang akan keluar adalah 0. Kalau kita blok saja ke bawah, maka hasil kolom selanjutnya akan muncul. Selanjutnya ada jumlah bayar. Jadi, untuk mencari jumlah bayar, kita hanya perlu mengurangi biaya inap dengan diskon. Kita hanya memasukkan rumus sama dengan H3 dikurang I3, lalu enter. Setelah itu, kita blok sampai ke nomor 5 dan hasilnya seterusnya akan muncul. Nah, setelah hasil dari jumlah bayar sudah kita temukan, selanjutnya kita akan mencari total bayar dari jumlah bayar secara keseluruhan. Kita menggunakan rumus sama dengan, lalu kita ketikkan sum, lalu buka kurung, dan blok kolom jumlah bayar, yaitu dari J3 sampai J7. Setelah kita blok, lalu kita ketik tutup kurung, lalu kita enter. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata dari jumlah bayar para penyewa. Nah, di sini kita menggunakan rumus sama dengan, lalu kita ketikkan average. Lalu kita blok lagi kolom J3 sampai J7. Tutup kurung, lalu kita enter. Selanjutnya kita akan mencari bayar tertinggi dari para penyewa, yaitu kita menggunakan rumus sama dengan, lalu kita ketik max, lalu blok lagi kolom yang tadi, yaitu J3 sampai J7, lalu kita tutup kurung dan enter. Nah, terakhir kita akan mencari bayar terendah dari para penyewa. Kita menggunakan rumus sama dengan min, lalu blok lagi jumlah bayar, kolom jumlah bayar, yaitu J3 sampai J7, tutup kurung, lalu enter. Nah, selesai deh. Nah, cukup sampai di sini saja penjelasan dari kelompok kami. Tentunya kami berharap lewat video ini, teman-teman semua dapat mengerti serta memahami rumus-rumus yang ada di Excel dan cara menggunakannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan maupun penyajian kata. Terima kasih.